Perkenalkan, nama saya Andestiani Putri. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 jaringan komputer. Berikut ini soalnya. Saya akan mengerjakan tugas 3 ini menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Jadi di sini kita membutuhkan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Langsung saja, komputer itu ada di end device, lalu ada di bawah ini. Kita butuh 4 PC. Nah, seperti ini. Lalu kita membutuhkan 1 buah switch. Untuk switch ada di network device. Yang kedua, kita simpan di sini. Nah, lalu kita akan menghubungkan semua PC ini ke switch menggunakan kabel. Kabel ini ada di lambang petir ini. Nah, ini kalau misalnya tandanya seperti ini berarti ini sudah aktif. Langsung kita sambungkan aja. Jadi PC 1 flash internet ke switch dan pin 1. Kita lakukan ke semua PC. Seperti ini. Nah, ini tuh di sini ada tanda hijau. Ini tuh tandanya sudah aktif dan biasanya yang oranye ini tuh sedang proses. Lalu di sini kita akan membuat IP di masing-masing PC ini. Langsung saja kita buat IP address-nya. Kita klik ini di desktop, IP configuration. Nah, di sini kita akan mengisi IP address ini dengan kode 168.168.1.1 seperti ini aja. Kita copy. Nah, biasanya untuk IP address ini biasakan di setiap PC ujungnya berbeda. Nah, lalu kita buat juga di yang lainnya. Ini 1.2, yang ini 1.3, ini 1.4. Nah, ini masing-masing PC ini sudah mempunyai IP address masing-masing. Lalu untuk soalnya kita akan coba hubungkan keempat komputer ini sehingga semuanya bisa melakukan ping. Kita langsung saja ke PC 1, kita ke command prompt. Untuk kodenya kita menggunakan ini IP address yang ini. Untuk yang PC ini kita akan cek ping 180.168.1.1. Nah, ini ada keterangan replay yang artinya ini sudah terhubung. Lalu kita akan coba ke PC 180.168.1.2. Oh ya, salah. Di sini ada pin. Nah, ini juga sama di PC 2, di PC 1 dia terhubung. Lalu ping 180.168.1.3. Ini akan kita coba di PC 2. Nah, ini sudah terhubung ya. Lalu 18, kita coba di PC 3. 180.168.1.4. Nah, ini semuanya sudah terhubung. Nah,
Nah, sekarang kita akan coba di PC yang ke-1. PC 1 menggunakan command prompt tadi. 180 168 1.1. Kita akan coba ke PC 0. Nah, ini juga terhubung. Lalu kita akan coba ke semuanya. 168 1.2 juga terhubung. 1 ping 180 168 1.3 ya. Nah, ini juga sudah terhubung. Lanjut ping 180 168 1.4. Nah, ini juga sama ya, di PC 1 sudah bisa terhubung ke semua komputer. Nah, lalu lanjut ke PC yang kedua. Ping 180 168 1.1. Nah, ini terhubung. Ping 180 168 1.2. Ini juga sama, terhubung. Ping 180 168 1.2. Salah, 1.3 harusnya. Maaf. Ini kita coba ping 180 168 1.3. Lanjut 180 168 1.4. Ping. Ini juga sama ya, di PC 2 semuanya sudah terhubung. Nah, lalu lanjut kita ke PC yang terakhir. Coba di PC 168 1.1. Terhubung. Ping 180 168 1.2. Ping 180 168 1.3. Ping 180 168 1.4. Nah, ini semuanya sudah terhubung dan sudah bisa dan tulisannya juga keterangannya replay semua. Nah, tugas yang nomor 1 itu sudah selesai seperti itu. Lalu kita ke soal nomor 2. Buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, di sini kita membutuhkan 4 komputer dan 1 buah server. Langsung saja, kita membutuhkan 4 komputer. Seperti ini. Dan 1 buah server. Nah, ini kan ada 4 buah komputer. Jadi kita tuh nggak bisa terhubung pakai server gitu aja. Soalnya di sini tuh kalau misalnya kita dihubungkan, nah ini tuh hanya mempunyai 1 port. Jadi dia cuma mempunyai 1 port yang tersedia. Jadi kita harus tambahkan switch.
di sini agar bisa terhubung ke semuanya seperti ini. Nah, kita langsung saja hubungkan dari server ke switch ke sini. Lalu kita sambungkan PC 4 ini ke switch. Lanjut semuanya. Nah, ini sudah dihubungkan semuanya ke switch. Dan ini merupakan 4 buah PC dan 1 server, dan ini sudah terhubung. Lalu pastikan semua komputer ini bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, langkah pertama kita harus membuat setting IP-nya dulu. Caranya sama seperti tadi, kita klik PC, lalu kita IP. Nah, kita buat IP-nya 160.168.1.4 saja. 4. Nah, ini untuk subnetnya, subnet mesh-nya kita tinggal klik aja, nanti dia akan terisi otomatis seperti ini. Lalu untuk yang lainnya kita isi juga sama 168.1 titik, kita isi 1.5. Subnet mesh-nya kita klik juga, kita copy paste saja. Ini juga sama 6 subnet mesh. 7. Semua PC udah saya isi IP address-nya. Lalu kita juga sama untuk yang server kita setting juga IP address-nya. Kita gunakan 180.168.1.8 seperti ini. Lalu kita pastikan server ini HTTP dan HTTPS-nya itu on. Kita harus pastikan ini on. Nah, kita terus ini kan udah on. Kita coba akses server ini di setiap komputer. Nah, kita coba ke PC. Kita coba di web browser. Nah, kita masukkan IP yang ada di server tadi. 1.8. Nah, ini sudah bisa terhubungnya jaringannya. Sudah bisa diakses. Kita akan coba di semua PC. Nah, ini juga bisa diakses. Lalu kita ke PC 6. Satu 1.8. Nah, ini juga bisa sama. Dan yang terakhir 180.168.1.8. Nah, ini juga sama, sudah bisa diakses.
Nah, jadi semua PC ini sudah bisa terhubung dan sudah bisa akses di web browser menggunakan kode IP. Nah, soal nomor 2 itu sudah selesai. Nah, nomor 3 yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, untuk soal nomor 3 ini sama kayak soal nomor 2, cuma bedanya ini aksesnya tuh pakai DNS. Ini tuh aksesnya pakai DNS. Nah, buat ngakses layanannya tuh kita nggak usah pakai IP lagi, kita akan menggunakan DNS. Nah, untuk melanjutkan soal nomor 3, kita menggunakan yang ini saja. Kita tinggal menambahkan satu buah server. Ini. Nah, kita akan ubah namanya menjadi server DNS. Seperti ini. Nah, lalu kita akan hubungkan juga menggunakan kabel. Nah, seperti ini. Lalu kita akan setting server DNS ini, kita akan setting IP-nya. Nah, kita akan setting 80.168.1.9 gitu. Klik subnet. Nah, lalu ini sudah saya buatkan IP-nya, lalu kita ke service DNS. Nah, ini pastikan harus on. Nah, di sini saya akan mencoba isi name. Kita isi name dengan name coba.com seperti ini. Lalu address ini kita masukkan 180.168.1.8 ini. Nah, lalu kita add. Nah, ini udah masuk, kita bisa mengaksesnya dengan klik coba.com ini. Dan pastikan DNS ini on. Nah, kita akan coba masuk ke semua PC. Nah, seperti ini. Nah, kita akan coba masuk ke PC dan di sini kita harus isi dulu terlebih dahulu DNS server ini. DNS-nya itu yang tadi 180.168.1.9. Nah, ini untuk DNS servernya. Nah, kita langsung saja ke web browser. Nah, kita akan klik coba.com. Nah, ini sudah bisa diakses ya dengan menggunakan DNS server. Nah, lalu kita coba di PC yang lain. Nah, ini belum ada yang nggak bisa karena IP ininya belum diisi. Jadi ini harus diisi semua. Kita isi dulu. Nah, ketika diisi ini akan bisa langsung terhubung. Coba.com. Nah, ini sudah bisa diakses dengan menggunakan DNS servernya. Lalu untuk yang lainnya kita masukkan juga. Kita masukkan dulu aja. Nah, lalu kita akan coba
coba.com. Nah, ini sudah bisa diakses. Nah, ini juga sudah bisa diakses. Nah, semua PC ini sudah bisa akses server menggunakan DNS. Nah, jadi soal nomor 3 ini sudah selesai seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke soal nomor 4. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Sangkaukan perintah. Ada 4 perintah di sini. Kita langsung saja. Di sini ada 3 server, 2 PC, 2 switch dan 1 router. Langsung aja. Di sini ada 3 server. Di sini ada 3 server, 2 PC, 2 switch, 2 switch dan 1 buah router. Nah, seperti ini kita akan susun mengikuti ini server, router, ini switch, di sini switch, ini PC, server di sini, PC di sini. Di sini switch. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung kita hubungkan saja. Nah, jadi kita akan setting IP seperti tadi. Nah, jadi di sini tuh kan ada 2 hal yang berbeda. Di sini ada PC, kita ubah dulu namanya. Ini ada PC 0 dan yang ini ilkom.com, yang ini DNS server, PC1 ini pendilkom.com, ya. Switch 3 dan switch 3. Kita ubah. Yang berikutnya switch 1. Nah, lalu kita akan hubungkan seperti ini. Di sini tuh ada 2 jaringan yang berbeda. Ada PC1 dan nanti antara PC1 ilkom DNS dan ini juga alamat IP-nya tuh akan beda. Kita masukkan IP address di PC1. IP address-nya ini PC0 180, kita samain aja kayak tadi, 168.1.1 subnetnya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat juga di PC1. Ini alamat IP-nya kita bedain 10.0.1 seperti ini. Subnet. Nah, jadi ini tuh dua buah jaringan yang berbeda dihubungkan menggunakan router. Oh iya, di sini kita
Di sini kita akan hubungkan dulu semuanya. Kita akan hubungkan dulu dari switch ini ke router. Oke, lanjut di sini switch gigabit 1. Lalu di sini ke sini kita hubungkan server juga ke switch. Kita hubungkan server MS ke switch. Lalu ini ke switch server yang ini ke switch. Nah, ini udah dihubungkan, dan tadi harusnya dihubungkan dulu ya. Lalu nah, ini tuh jaringan yang berbeda, ini jaringan ini dan ini tuh jaringan yang ini. Lalu tadi IP address-nya udah dimasukin, dan yang ini juga udah. Nah, kita setting juga alamat IP yang ini, yang server Ilkom ini. Kita setting dengan 180.168.1.10 aja. Lanjut, kita yang server DNS juga. 180.168.1.11. Udah. Nah, untuk server Pendilkom alamat IP-nya kita ubah juga. Ini sama seperti yang PC 1 tadi. Ininya dan ininya kita akan buat 10. Nah, untuk yang router juga. Nah, di sini kita klik config. Nah, ini kan gigabit internet ini tuh yang ini. Nah, kalau misalnya yang gigabit 01 yang ini. Jadi kita di sini isi dulu yang ini. Nah, ini port statusnya harus di onin. IP config-nya yaitu 180.168.1.5. Subnet mask 8.5. Nah, kemudian di gigabyte 1 on, kita isi IP config-nya 10.0.0.5 subnet mask-nya gini. Nah, lalu kita akan memasukkan IP address yang ini ke PC 1. Di PC 0 ini kita masukkan IP config ini di default gateway yang ini. Kita isi ini kan PC 0 180.168.1.5 tadi. Nah, di server Ilkom dan DNS juga kita masukkan default gateway. Ini juga sama. Nah, sudah. Kita lakukan sama juga di PC 1 dan server Pendilkom ini. Kita isi si default gateway-nya 10.0.0.5. Nah,
kita masukkan juga di sini. Nah, seperti ini. Nah, lalu nah, kita lihat perintahnya. Yang pertama, ping dari komputer PC1 ke ping dari komputer PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Langsung saja. Kita ke PC0, kita ke command prompt, lalu kita coba ke hubungkan ke PC1. Yang tadi itu kan kodenya 10.0.0.1. Kita coba. Request time out. Coba kita lagi. Nah, ini sudah terhubung ya. Ini data keterangan reply. Nah, itu yang nomor 1. Lalu nomor 2, ping dari komputer PC1 ke PC0, pastikan PC0 dan PC1 juga harus terhubung. PC1 ke PC0. Kita ke PC1, command prompt, kita pakai tadi itu kan yang PC0 itu 180 168 1.1. Nah, ini juga sama, sudah terhubung. Lalu nomor 3, buka web browser akses ilkom.com dari PC1, pastikan namanya langsung buka. Nah, ini kan aksesnya menggunakan nama ilkom.com. Berarti di sini kita harus setting DNS-nya. Nah, kita harus setting DNS ini. Kita masuk ke server DNS. Kita ke service. Nah, pastikan di sini on. Lalu kita namain ilkom.com dengan address 180.168.1.10. Nah, seperti ini. Kalau kita add ilkom.com. Nah, ini sudah bisa diakses dengan menggunakan nama ini. Lalu kita isi lagi dengan server DNS ini menggunakan nama Pandilkom. Ini untuk nanti soal nomor 4, pandilkom.com, biar sekalian kita address juga diisi 10.0.0.10 seperti ini. Nah, lalu kita setting IP address server DNS ini di PC0. Nah, di sini kita setting 180 168 1. Sebentar, server DNS. Titik 1. Oh iya, titik 19. Oke. Nah, di sini DNS servernya kita masukin
180, 168, 1.11. Terus di PC 1 juga sama, kita masukin server ini. Nah, seperti ini. Lalu kita buka browser di PC 1. Coba. Coba kita yuk ke mailcom.com. Apakah sudah terlihat? Nah, ini dari PC 1 sudah bisa diakses ke server Ilkom. Nah, lalu yang nomor 4 itu buka web browser akses pentilkom dari PC 0. Pastikan nama Elon sudah bisa dibuka. Nah, kita coba. Ini tadi server DNS-nya juga sudah diatur. Dan kita ke web browser pentilkom.com. Ini pentilkom.com. Nah, ini juga sudah bisa ya, sudah bisa diakses. Nah, jadi semua soal sudah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf dan mohon dikoreksi jika ada yang salah. Terima kasih.